Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Salam kenal, saya Aslam dari SMA Negeri 15 Luwu. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan masyarakat dapat mencapai keselamatan hidup dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pendidik, tentu kita menyadari bahwa anak-anak itu adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan mereka untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya dan memastikan bahwa dalam proses tersebut anak-anak bisa selamat dan bahagia dalam kemerdekaan belajar. Melalui proses pembelajaran berdiferensiasi, kita dapat menuntun segala kekuatan kodrat pada anak-anak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di kelas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu murid. Sebagaimana yang disampaikan oleh Tomlinson, di dalam kelas yang mengimplementasikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru akan terus melakukan kegiatan secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan muridnya. Sebelum proses pembelajaran berdiferensiasi terjadi, kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, seperti kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah mengamati perilaku murid, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari, atau melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Dalam mengidentifikasi kebutuhan murid tersebut, saya juga berkolaborasi dan berdiskusi dengan rekan sejawat dan guru BK. Melalui identifikasi kebutuhan murid tersebut, saya dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana strategi pembelajaran berdiferensiasi antara lain diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada kesempatan kali ini, saya belajar bersama murid saya tentang eksplorasi produk olahan lauk pauk khas daerah pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 11 MIPA 1. Tujuan pembelajaran di kegiatan tersebut adalah peserta didik dapat mengeksplorasi produk olahan lauk pauk khas daerah yang memiliki nilai ekonomis dari berbagai sumber dengan benar. Dalam menyajikan materi pembelajaran, saya menggunakan beberapa media seperti slide presentasi, video, dan bahan bacaan. Hal tersebut adalah diferensiasi konten, yaitu penyajian konten atau materi secara beragam untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar mereka. Selanjutnya adalah diferensiasi proses, yaitu bagaimana murid akan memahami dan memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Di awal pembelajaran, saya menjelaskan materi secara umum dalam kelompok besar. Selanjutnya, saya meminta murid bekerja dalam kelompok kecil. Sesuai kemampuan mereka, saya memberikan tugas untuk dipecahkan dalam kelompok kecil tersebut. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya memastikan, mengobservasi, dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau kepada murid-murid yang perlu diberikan tantangan lebih. Selain itu, dalam pembelajaran berdiferensiasi proses, saya juga memberikan perhatian lebih kepada murid yang membutuhkan waktu lebih lama dalam memahami materi. Sedangkan murid yang lebih mudah dalam memahami materi bisa belajar secara mandiri.
Selama pembelajaran berlangsung dalam diferensiasi proses, saya juga melakukan asesmen formatif. Saya melakukan penilaian dengan membuat catatan-catatan tentang murid, mengamati proses belajarnya, serta melakukan percakapan tentang materi yang sedang dipelajari. Strategi terakhir dalam proses pembelajaran berdiferensiasi adalah diferensiasi produk. Dalam kegiatan eksplorasi produk olahan lauk pauk khas daerah ini, saya memberikan tugas mandiri kepada murid, yaitu membuat produk presentasi hasil eksplorasi yang murid lakukan. Saya memberikan kebebasan kepada murid dalam membuat produk tersebut dengan memilih media atau bahan yang mereka mampu dan sukai. Salah satu ciri pembelajaran berdiferensiasi adalah lingkungan belajar yang nyaman. Sebagai seorang guru, saya berusaha selalu bersikap ramah dan terbuka kepada murid. Selain itu, setiap pembelajaran saya selalu menggunakan teknik stop untuk mengembalikan diri murid pada kondisi saat ini dengan kesadaran penuh, sehingga murid berlatih memahami kesadaran diri dan mengendalikan emosi serta mengembalikan fokusnya. Tidak hanya itu, soal asesmen dibuat dalam bentuk game menggunakan kuisis, sehingga murid merasa tidak terbebani karena mengerjakan hal yang mereka senangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal, nama saya Amina dari kelas 11 MIPA 1 SMAN 15 Luwu. Pembelajaran yang dilakukan Pak Aslam pada mata pelajaran prakarya untuk materi eksplorasi makanan lauk pauk khas daerah membuat saya bersemangat. Dan dalam mengikuti proses pembelajaran, karena saya merasa didengar dan saya merasa semua kebutuhan saya terpenuhi dan dalam pembelajaran tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal, nama saya Kiki Aristia dari kelas 11 MIPA 1 SMAN 15 Luwu. Pembelajaran yang dilakukan Pak Aslam pada materi eksplorasi makanan lauk pauk khas daerah membuat saya termotivasi karena dalam pembelajaran tersebut terdapat berbagai bahan ajar yang membuat saya tertarik untuk belajar dan ingin tahu lebih lanjut seperti video dan naskah berita bergambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal, nama saya Aira Elsa Anditada dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 15 Luwu. Pembelajaran yang dilakukan Pak Aslam pada materi eksplorasi makanan lauk pauk khas daerah membuat saya senang karena diselingi dengan game yang menarik lewat aplikasi yang mudah saya akses, yaitu Quizizz. Bapak dan Ibu, demikianlah video praktik baik proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan di kelas. Melalui proses pembelajaran berdiferensiasi, nantinya akan muncul generasi dari murid kita yang memiliki growth mindset atau pemikiran bertumbuh, dan tentu saja akan menciptakan culture of learning atau budaya belajar. Dengan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, maka akan lahir generasi pembelajar sepanjang hayat. Salam Merdeka Belajar.